Oke, teman-teman, ketemu lagi di Native Mobile Programming ya. Kali ini saya mau membahas terlebih dahulu untuk sebuah konsep, yaitu namanya null. Ya, kenapa saya mau membahas ini secara terpisah? Karena pada pekan ke-8 ini nanti kita akan banyak berurusan dengan null. Ya, sehingga eh, ada baiknya kalau kita masih belum terlalu familiar dengan Kotlin ya, bagaimana Kotlin ini bisa menghandle null dengan baik. Oke, jadi kita punya satu masalah horor ya. Ini seringkali dijumpai oleh developernya Java dan terutama developernya Java Android dulu. Ya, namanya adalah null pointer exception atau biasa disingkat NPE. Ya, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini pakai bahasa Java ya. Jadi misalkan saya sudah punya sebuah kelas mobil, kemudian saya membuat sebuah variabel atau field di sini ya, private mobil Mazda, lalu melakukan beberapa proses dan secara tidak sadar saya melakukan Mazda.start. Nah, di sini nanti ketika dijalankan maka Java akan melemparkan namanya null pointer exception. Ya, kenapa? Karena objek Mazda di sini belum diciptakan ya, belum ada sama dengan new mobil dan seterusnya. Ya, nah ini error yang atau lebih tepatnya exception ya, ini seringkali terjadi ya di Java maupun Java Android. Nah, oleh karena itu, oleh Kotlin, NPE ini dalam tanda kutip dibenci ya. Dia sudah merancang bahasa Kotlin agar mencegah NPE ya. Jadi Kotlin ini mengharuskan kita mematuhi aturan akses sebuah variabel atau sebuah objek supaya NPE ini tidak terjadi. Ya, contohnya gimana? Nah, kalau kita membuat sebuah objek yang bisa null, maka tipe datanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Ya, var nrp titik dua string tanda tanya sama dengan sebuah string 123456, lalu kemudian diisi null, tidak masalah. Ya, saya akan ilustrasikan langsung di Kotlin Playground. Ya, ini sebuah code yang saya siapkan untuk pekan ke-8 ya, salah satu videonya. Saya akan hapus dulu. Fun main, lalu saya akan coba buat var nrp sama titik 2 string dulu lah ya. Titik 2 string sama dengan 123456. Ya, atau biasanya kita juga mengabaikan ini sih ya, mengabaikan stringnya. Nah, apa yang terjadi kalau di sini nrp-nya saya nulkan? Ya, lalu saya jalankan, run. Nah, di sini Kotlin langsung mengatakan null cannot be a value of a non-null type string ya. Jadi null ini tidak diperbolehkan untuk jenis biasa. Supaya sebuah variabel itu boleh null, maka kita harus secara eksplisit memberitahu Kotlin bahwa variabel nrp ini jenisnya adalah string tapi nullable. Ya, harus dikasih tanda tanya di belakangnya tipe data. Ya, jadi kita tidak bisa lagi secara eksplisit nulis, secara implisit ya nuliskan sama dengan langsung. Kali ini kita harus nuliskan secara eksplisit bahwa NRP ini jenisnya string dan dia boleh terima null. Ya, ini kalau saya jalankan tidak terjadi apa-apa ya. Oke, jadi seperti itu konsep null di Kotlin. Nah, untuk bahasa lain, mengecek sebuah objek atau variabel itu null atau tidak, biasanya kita pakai if yang sederhana seperti ini ya. If Mazda tidak sama dengan null, maka Mazda di .start, else print sesuatu. Mazda null bro, ya. Kalau null berarti nanti yang keluar adalah teks ini. Kalau tanpa pengecekan dan kita langsung panggil Mazda.start, nanti ada kemungkinan sistem mengeluarkan NPE. Nah, kita akan coba ya langsung kita buatkan sebuah kelas car dengan fun start ya. Saya akan tambahkan sebuah kelas di atas, kelas car, var name string ya di dalamnya, var name string. Kemudian dalam ada fun start
Ini cuman sekedar print line vroom. Itu aja. Nah, di main saya akan buat sebuah mobil titik dua cars sama dengan car namanya Mazda misalkan. Kemudian mobil saya panggil method startnya, ya. Nah, ini kalau dijalankan pasti benar sih ya. Ya, muncul print line vroom saya keluar ya. Nah, apa yang terjadi kalau ini saya kasih null ya, sama kayak tadi ya, si Kotlin akan ngomel loh, variabel mobil ini tidak boleh null. Maka saya kasih tanda tanya seperti ini. Ya, kalau mobilnya tidak null, misalkan seperti ini, ya maka ya tidak masalah sih mobilnya. Ya, cuman sekarang ketika saya jalankan, ya, ketika saya jalankan, Kotlin akan ngomel satu lagi, only save tanda tanya dot, ya, or non null asserted dalam kurung tanda seru dot, calls are allowed on nullable receiver of type car ya. Ini maksudnya apa sih? Susah banget ya mengartikannya. Ya, artinya gini, mobil kita sekarang kan null, bisa null ya. Bisa null karena ada secara eksplisit tanda tanyanya di belakang. Ya, sehingga kalau saya hanya sekedar panggil mobil dot start seperti ini, kalau ini null, maka akan terjadi NPE, ya kan? Nah, Kotlin tidak mau kita kena NPE, maka dia kasih error seperti ini, ya, tidak boleh pakai dot. Maka cara yang benar adalah kita menggunakan yang namanya save call, ya. Sekarang tidak lagi pakai dot langsung, tapi harus didahului dengan tanda tanya. Ya, yang sering nonton video YouTube saya mungkin sering mendengar saya mengatakan ini null dot. Ya, kenapa saya sering manggilnya null dot ya karena ini sebetulnya adalah save call ya, menandakan bahwa mobilnya ini bisa null. Ya, artinya apa sih null dot ini? Kalau mobilnya ini ternyata null, ya maka dia tidak akan menjalankan yang di belakangnya null dot ini. Ya, sehingga aplikasi kita aman, tidak lagi ya, terkena null pointer exception. Ya, saya coba jalankan. Oke, keluar from. Nah, bayangkan kalau car-nya ini ternyata null, lalu saya panggil mobil null.start, ya, tidak keluar apa-apa. Ya, itulah sebabnya kenapa kita seringkali kena omelan sama Kotlin ya. Kalau variabelnya di depannya null, maka kita tidak boleh langsung pakai dot, tapi harus didahului dengan tanda tanya. Ya, ini istilahnya save call. Ya, saya lebih suka manggil dia operator null dot gitu aja. Ya, sekali lagi artinya kalau Mazdanya null tidak terjadi apapun, tapi kalau Mazdanya tidak null, maka method start itu dijalankan. Ya, baris ini sebetulnya kalau ditulis dengan bahasa tradisional itu sama kayak yang bawah ini ya. If Mazda tidak sama dengan null, maka Mazdanya di start. Ya, jadi itu penanganan null pointer exception di Kotlin. Ya, sudah dicegah. Nah, ada operator lain namanya Elvis operator. Ya, Elvis operator ini agak mirip kayak save call, tapi kalau misalnya objek kita null, maka kita bisa memberikan nilai yang non null ya. Ini biasanya sering dipakai untuk assignment sebuah variabel. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, saya punya var Mazda car diisi null, lalu saya panggil Mazda null.start, ya, lalu diikuti tanda tanya titik dua, belakangnya itu print line null bro, ya. Nah, ini kalau saya terjemahkan dengan bahasa tradisional, sebetulnya seperti ini. Ya, yang depan ini kan pengecekan. If Mazda tidak sama dengan null, maka Mazdanya di start. Nah, tanda tanya titik dua ini boleh teman-teman bayangkan aja paling gampang dia else ya. Else-nya si tanda tanya titik ini.
Ya, kalau ternyata Mazdanya ini nul, maka sebelah kirinya dari tanda tanya titik dua itu tidak akan dijalankan, ya, tapi yang dijalankan justru sebelah kanannya. Ya, kita tes saja ya. Jadi ini mobil null dot start, lalu saya panggil Elvis, tanda tanya titik dua, print line null bro, ya. Kemudian saya bikin karnya tidak nul dulu deh, kar Mazda, ya. Mungkin setelah ini saya kasih satu baris lagi yang membuat dia nul, ya, biar saya tidak perlu ngedit bolak-balik di deklarasinya kar ya. Nah, kalau seperti ini hasilnya adalah yang keluar adalah vroom. Ya, kenapa? Karena mobilnya ini tidak nul. Jadi dia bisa dengan aman memanggil method start. Maka belakangnya ini diabaikan. Tapi kalau mobilnya ternyata nul, kita jalankan sekarang. Nah, yang dicetak justru yang belakang ya. Nul bro, kenapa? Karena mobilnya nul. Ya, sehingga ini tidak dijalankan, tapi Elvis menjalankan yang sebelah kanan. Ya, itu gunanya Elvis operator ya. Mungkin setelah ini teman-teman akan menemukan saya juga menggunakan Elvis operator ini ya di tutorial week 8 ini nanti. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini juga bisa dipakai untuk assignment. Jadi misalkan saya punya sebuah var mobilku, ya, di sini belum bisa sih. Ya, misalkan saya akan berikan sebuah function yang mengembalikan sebuah nilai ya. Function jumlah apa ya? Fun jumlah atau fun kapasitas gini aja deh. Fun kapasitas saya langsung isi dengan default aja misalnya 4. Ya, lalu di sini saya tulis var kapasitas sama dengan mobil null dot kapasitas. Ya, atau ini sebenarnya tidak pas untuk jadi function ya. Saya akan jadikan field aja deh. Var kapasitas, tapi saya kasih default 4. Ya, gini aja deh. Ya, untuk mengilustrasikan bahwa null dot dan Elvis itu bisa dipakai untuk assignment seperti ini. Ya, jadi misalkan kalau kapasitasnya itu mobilnya ternyata 0, ya saya kasih aja 0. 0 tanda tanya titik 2, 0. Lalu saya print, sebentar, saya print line kapasitas di sini. Oke, saya akan coba yang seperti ini ya, yang default, mobilnya tidak nul, maka kita lihat yang keluar kapasitasnya berapa. Ya, sebentar. Oh, sorry, saya lupa integernya di sini. Nah, ya, kalau mobilnya tidak nul, kapasitasnya keluarnya adalah 4 ya, karena saya juga tidak mendeklarasikan kapasitasnya si Mazda ini. Tapi sekarang kalau mobilnya saya nulkan, maka yang keluar adalah 0. Ya, jadi Elvis operator ini kadang-kadang dipakai juga untuk assignment sebuah variabel seperti ini. Oke, ya itu namanya Elvis operator. Ya jangan tanya kenapa namanya Elvis, ya mungkin salah satu programmernya Kotlin ngomong ya kayak Elvis ya, lihat aja gambarnya di sebelah kanan. Nah, satu operator lagi ya untuk masalah nul ada operator tanda seru. Ya, ini tadi dinyatakan oleh Kotlin sebetulnya namanya adalah apa ya? Sebentar.
Namanya tadi non-null assertion, kalau nggak salah ya. Ya, saya akan bilang ini operator double tanda seru gitu aja deh ya. Nah, ini Kotlin sebetulnya akan wanti-wanti kita, ya sebenarnya sambil ngomel ya, sambil ngomel ke kita. Aku sudah susah-susah nyiapkan fitur supaya kamu nggak kena NPE, ya tapi kamu tetap ngotot. Tuh, pokoknya aku yakin kok variabelku ini nggak nul ya. Ya sudah, lanjutkan aja, tapi pokoknya ini nggak tanggung jawab kalau memang nul ya. Kalau nul ya sudah NPE nanti. Nah, kalau pakai operator ini, maka kita harus yakin 100% bahwa variabel tersebut tidak mungkin nul. Ya, dan di sini kita masih terancam sama NPE sebetulnya. Ya, maksudnya gimana sih? Oke, kita tes. Saya akan matikan baris ini dan saya akan paksa sekarang mobil double tanda seru dot start. Ya, seperti ini. Kalau mobilnya tidak nul sih, ya tidak masalah. Begitu mobilnya saya nulkan, kita lihat apa yang terjadi. Ya. Nah, maka muncullah NPE-nya ya, null pointer exception. Exception in thread ini bla 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 at file kt main baris ke-10. Dia bilang, nah di sini kan, ya, Kotlin sudah mewanti-wanti kita, mobilmu ini bisa null loh ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalkan mobilnya memang nul, ya sudah, saya kasih NPE. Dan benar kan terjadi NPE. Ya, itu sebabnya saya tidak terlalu menyarankan sering-sering memakai operator non-null ini ya, tanda seru. Kecuali kalau betul-betul yakin bahwa objeknya itu pasti tidak null. Kalau tidak yakin, maka ceklah dengan save call, ya, tanda tanya dot. Walaupun sih memang, ya, kalau kita melakukan method chaining di belakang, ya, atau di chain lagi dengan misalkan dengan field yang lain, maka belakangnya ini juga merembet ya. Ke belakangnya kita harus save call juga. Akibatnya nanti ada null dot yang cukup panjang kalau di chain. Ya, tapi dengan melakukan itu kita aware banget bahwa objek kita ini bisa null dan di belakang-belakangnya itu juga bisa null. Ya, lain dengan tanda seru. Kalau ini dibiarkan di bagian depan langsung, kalau kita chain di belakang, belakangnya oke, kita tidak harus kasih tanda tanya dot ya. Tapi kalau di depan yang paling depan ini sendiri sudah nul, maka merembet ke belakang, belakangnya bisa nul dan akhirnya kita kena NPE. Ya, jadi itu kurang lebih ilustrasinya untuk null safety di Kotlin ya, sudah disiapkan, jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk mencegah NPE ya. NPE ini ada yang ngomong ini billion dollar problem ya. Kadang-kadang kita sudah bikin program yang cukup kompleks, ya code-nya sudah banyak dan ternyata kita tidak mempertimbangkan masalah null pointer exception, programnya crash. Ya. Nah, sebagai bonus ya, saya akan ajarkan tentang blocklet. Jadi kadang-kadang Anda akan menemukan code Kotlin yang bentuknya seperti ini, diakhiri sama blocklet. Ya, contoh, car null.let kurung kurawal it.name sama dengan new it name, ya ini ganti namanya, dikasih new di depan, lalu di print line it. Wah, ini blok apa ya sebetulnya ya? Kalau teman-teman sering menyimak video YouTube saya pernah pakai apply di belakang, ya kan, apply kurung kurawal. Kemudian saya juga pernah pakai with sesekali, ya. Sekarang ada satu blok lagi namanya let. Nah, let with dan apply itu adalah salah satu fitur di Kotlin namanya scoping functions, ya. Selain tiga itu tadi juga ada beberapa yang lain temannya, ada run dan ada also. Ya, nanti silakan dibaca sendiri perbedaannya let, run, apply, also, dan with. Dan bisa ngintip di Stack Overflow sini ya. Pakainya kapan sih? Ya, contoh kapan kita harus menggunakan run, let, apply, also, dan with di Kotlin.
Nah, kita lihat bagian blocklet-nya dulu. Ya, blocklet ini bisa juga dipakai untuk menjalankan sebuah block code, tapi objeknya itu diperiksa dulu dia null atau enggak. Ya, jadi biasanya kita chain dengan null dot seperti ini, car null dot let, lalu kurung kerawal, bla bla bla. Ya, artinya kalau car-nya ini ternyata null, maka blocklet-nya tidak akan jalan. Ya, ini dengan bahasa tradisional saya bisa terjemahkan, if car tidak sama dengan null, maka car.name itu adalah new car.name ini, lalu tinggal di print line car. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini scope variabelnya adalah it untuk menggantikan car-nya sendiri. Ya, bukan this. Ya, jadi scope variabel di blocklet itu adalah it, bukan this. Kalau digabung dengan save null call ya atau null dot, maka it ini pasti tidak null di dalamnya blocklet-nya. Ya, sehingga itulah sebabnya kenapa saya bisa dengan bebas mengakses it.name sama dengan new dollar kurung kurawal it.name. Ya, kalau car-nya null harusnya it name-nya kan bisa null. Ya, mestinya dikasih tanda tanya ya it null.name. Tapi karena sudah dicek terlebih dahulu sebelumnya masuk blocklet, maka di sini Kotlin sudah yakin 100% bahwa it itu pasti tidak null. Maka di dalamnya block it itu sudah tidak perlu lagi null dot. Ya, kita coba aja. Jadi, misalkan seperti ini, ya, saya akan hapus ini ya. Mobil null dot let, lalu it.name saya ganti niru aja ya, new Mazda dollar kurung kurawal it.name, kemudian it.kapasitas saya set aja misalnya jadi 8, dan terakhir print line it. Nah, supaya print line-nya ini bagus, teman-teman mungkin mau nambahkan ini ya, override fun to string. Kebetulan saya sudah nambahkan di atas. Oke, kita coba. Kalau car-nya tidak null, misalkan saya punya sebuah mobil Mazda, lalu di run, apa yang terjadi? Ya, maka Kotlin saya mengeluarkan mobil new Mazda berkapasitas 8 penumpang. Ya, ini wajar karena mobilnya tidak null, maka blocklet-nya dijalankan semua. Ya, jadinya seperti ini. Kalau misalkan di sini saya print line lagi untuk si mobil, hasilnya sama persis. Ya, artinya it di sini ya sudah merujuk ke mobilnya itu. Nah, lain kalau mobilnya di sini saya deklarasikan null terlebih dahulu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, keluarnya adalah, loh, tadi keluar new Mazda kapasitas 8 ya. Sekarang kok keluarnya cuma null. Nah, karena mobilnya null. Sehingga oleh save call-nya sama null dot-nya, mobilnya null nih. Dia ngasih tahu ke LED, oke kamu jangan jalan ya. Ya, saya tidak jalan. Maka di output tidak keluar ya, tidak keluar apa-apa. Kalau kita print line mobilnya, ya dia keluarnya null. Ya, jadi itu salah satu pengetahuan lagi ya menggunakan blocklet. Saya akan gunakan ini beberapa kali nanti di pertemuan ke-8 ini ya. Bahkan waktu digeneratkan sebuah code oleh Android Studio, teman-teman nanti akan melihat ada beberapa blocklet. Ya, jadi jangan bingung ya kalau ketemu blocklet nanti di video berikutnya. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya untuk penjelasan tentang Kotlin dan null safety ya. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan masalah null di Kotlin. Sudah dibuatkan beberapa fiturnya ya, jadi jangan lupa ada save call operator ya, null dot tanda tanya titik, ada elvis operator tanda tanya titik 2, dan ada non null assertion tanda seru. Ya, serta terakhir kita juga sudah memperbincangkan tentang blocklet yang biasanya dipakai juga dengan save call operator. Ya, semoga dengan ini teman-teman sudah tidak bingung lagi dengan null setelah ini ya.
Kita akan sering menemui nul di pekan ke-8 ini. Ya, kalau masih bingung, boleh ditanyakan juga di kolom komen di bawah atau di Hangouts Group Chat seperti biasanya. Ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ekstra ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.